Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya, Reni Renova, di pembelajaran bioteknologi. Nah, di bioteknologi ini akan dibahas tentang pengertian bioteknologi, dasar pengembangan teknologi, kemudian peranan bioteknologi, dan dampak bioteknologi. Untuk pengertian bioteknologi, yaitu bioteknologi adalah cabang biologi yang mempunyai pemanfaatan makhluk yang mempelajari cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, yaitu bakteri, jamur, virus, dan lain-lain, ataupun produk dari makhluk hidup, misalnya enzim, alkohol, antibiotik, atau asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Jadi proses-proses bioteknologi ini melibatkan bahan mentah, mikroorganisme yang cocok, kemudian nantinya akan menghasilkan produk, misalnya makanan, enzim, bahan bakar, antibiotik, hormon, ataupun pelayanan, misalnya pengolahan limbah atau pemurnian air. Nah, dasar pengembangan bioteknologi ini, bioteknologi terkait sekali dengan berbagai macam disiplin ilmu, baik dari biologi itu sendiri, misalnya biologi molekuler, genetika, biokimia, kemudian ada juga mikrobiologi, kemudian kultur jaringan, sitologi, kemudian berkaitan dengan kimia, misalnya kimia bahan alam, kimia koloid, enzimologi, kemudian berkaitan juga dengan yang lainnya, misalkan teknik, misalkan rekayasa molekul elektronika, kemudian instrumentasinya apa. Kemudian ada juga dengan desain reaktor, kemudian teknik deteksinya. Nah, itu semua berkaitan dengan bioteknologi. Nah, peranan bioteknologi itu sendiri sangat kompleks, sangat luas. Mulai dari bidang industri makanan, itu misalkan produksi bahan organik, perairan, dan pertanian dan peternakan, kemudian kesehatan, lingkungan, pertambangan, dan reproduksi. Gitu ya. Kemudian contohnya dari industri makanan, apa saja sih? Misalnya produk makanan bergizi tinggi, kemudian produk makanan dan minuman hasil dari fermentasi alkohol, kemudian produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam, kemudian produk bahan penyedap, kemudian ada lagi pembuatan nata. Produk produksi bahan organik. Nah, ini misalnya produksi enzim. Nah, sebagian besar enzim yang diperlukan dalam industri itu dihasilkan oleh mikroba melalui proses fermentasi. Contohnya enzim kimosin yang untuk menggumpalkan susu itu dihasilkan oleh sel-sel ragi atau yeast. Kemudian produk asam organik, misalnya asam organik ini kita ketahui asam organik ini memang telah lama diproduksi secara mikrobiologis. Contohnya adalah asam sitrat yang dihasilkan oleh Aspergillus niger. Kemudian produksi asam amino dengan menggunakan mikroba ini telah lama dilakukan karena lebih menguntungkan. Contohnya produksi asam glutamat ini oleh bakteri Mycobacterium dan Corynebacterium. Nah, di bidang pertanian dan peternakan, teknik rekayasa genetik ini telah menghasilkan tanaman dan hewan yang sifat-sifatnya diinginkan oleh manusia, yang dinamakan dengan tanaman atau hewan transgenik. Contoh tanaman transgenik misalnya padi. Padi dengan yang biasanya putih, padi itu putih atau hitam, atau padi merah, itu kan biasa. Nah, ada lagi padi yang diberi gen-gen yang mengkode pembentukan vitamin A atau pembentukan beta karoten, yaitu tanaman padi. Jadi si tanaman padinya jadi kuning ya, kuning. Jadi mengandung beta karoten atau disebut juga dengan golden rice.
Nah, kemudian ada juga kalau pada tanaman itu adalah kultur jaringan. Contohnya kultur jaringan ini adalah di sini ya, mengkultur wortel. Nah, caranya gimana? Sebetulnya secara umumnya begini. Jadi si wortel itu dipotong, dicuci dulu bersih, kemudian sampai bersih, kemudian dipotong-potong kecil-kecil. Nah, potongannya itu sendiri dimasukkan nanti ke cawan petri yang sudah diberi apa namanya tuh media tanam. Kemudian cawan petri itu disimpan pada tempat yang bersuhu hangat dan konstannya. Kemudian, nah masa ini akan memicu sel-sel untuk berkembang. Sel-sel itu menjadi kalus. Nah, nanti kalus itu akan menjadi tumbuhan yang kecil namanya planet. Nah, biasanya dari planet itu akan dimasukkan lagi, disimpan lagi ke dalam botol-botol untuk dibesarkan. Nah, setelah itu baru dia akan dipindahkan ke luar gitu ya untuk diaklimatisasi dulu sebelum dia ditanam pada tanah yang akan ditanaminya begitu ya. Kemudian untuk di bidang kesehatan ini banyak sekali ya, contohnya pembentukan antibiotik. Misalkan dari senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan, misalkan pembentukan protein ATP, kemudian vaksin, ya, kemudian pembentukan hormon. Nah, untuk pembentukan hormon ini salah satu contohnya adalah insulin. Nah, insulin ini kan dibutuhkan oleh orang yang mengidap penyakit diabetes. Jadi, ini dihasilkan oleh bakteri yang direkayasa genetik untuk menghasilkan insulin buatan. Berikutnya adalah untuk pelestarian lingkungan. Contohnya pembuatan biogas, biodiesel, dan bioremediasi. Apa sih kalau biogas? Misalkan untuk menghasilkan gas ya, metan misalkan dari kotoran atau sampah-sampah organik yang disimpan misalkan sehingga terjadi fermentasi anaerob dan nanti akan dihasilkan metan ya. Kemudian biodiesel itu minyak dari biji bunga matahari, biji jarak, biji minyak kelapa sawit yang diolah menjadi bahan bakar pengganti solar. Nah, bioremediasi itu sendiri adalah pembersihan lingkungan yang tercemar menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri untuk mendegradasi zat-zat pencemar seperti minyak yang tumpah, pestisida yang banyak, kemudian atau sisa-sisa bahan kimia lainnya yang menjadi bahan sehingga menjadi bahan yang kurang beracun atau menjadi tidak beracun. Nah, kemudian ada juga pengolahan limbah. Nah, ini pengolahan limbah ini digunakan terutama bakteri dan protozoa untuk membersihkan bahan-bahan buangan padat dan cair dari limbah sehingga air yang keluar dari tempat pengolahan limbah ini aman digunakan. Untuk pertambangan misalnya bioleaching ini untuk menambang logam seperti tembaga, besi, bahkan emas. Berikutnya adalah reproduksi. Reproduksi ini bisa cloning gitu ya, kemudian bayi tabung. Nah, itu adalah peranan dari bioteknologi yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Kemudian, nah sekarang apa sih dampak bioteknologi, dampak negatif bioteknologi terhadap manusia dan lingkungan? Yang pertama adalah gangguan kesehatan. Yang kedua adalah terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Yang ketiga adalah ketergantungan pada teknologi. Yang keempat adalah timbulnya kontroversi. Dan yang kelima adalah munculnya patogen yang super. Itu saja pembahasan tentang bioteknologi. Semoga bermanfaat. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.